Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Riko Erpani. Saya dari SMK Negeri 2 Tanjung Pandan, Belitung. Dan saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka tahun 2022. Siap untuk mengikuti UKIP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Semangat? Terima kasih. Luar biasa tantangan kita untuk belajar fisika pada siang hari ini, karena memang cuaca semakin panas dan mata semakin sayup-sayup. Tapi Bapak Egi masih tersisa energi dan semangat bagi kalian untuk belajar fisika. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta Bapak kelas silakan memimpin doa. Siap. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bapak kelas, apakah ada teman yang tidak hadir? Ada teman kita hari ini? Ada Pak. Siapa? Muhammad Alamin Pak. Alamin. Ada apa dengan Alamin? Sakit Pak. Oh, sakit. Kita doakan semoga temannya yang sakit cepat sembuh dan semoga temannya yang izin ada urusannya lancar. Karena pada kesempatan hari ini kita bertepatan dengan bulan Oktober, di mana pada bulan ini kita akan merayakan salah satu hari besar nasional yang bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Di mana pemuda itu adalah kita, kalian dan juga Bapak. Ya, jadi walaupun Bapak usia yang di atas kalian, tapi sesuai pepatah ada yang mengatakan umur hanya sebuah angka, jiwa tetap muda. Oke, untuk menambah semangat pemuda kita, mari kita bersama nyanyikan lagu Bangun Budi Pemuda. Oke, semuanya silakan berdiri. Ya, ikuti apa kata Bapak ya. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3, 4. Bangun Budi Pemuda Indonesia. Tangan baju musisi untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban muda menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu
tumbukan dan titik sempurna. Tapi sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang tumbukan dan titik sempurna, Bapak akan menampilkan satu video yang mudah-mudahan bisa menggugah hati dan perasaan kalian. Berikut videonya. Ini sumbernya dari harian Kompas. Bisa kalian saksikan di sana. Sekelompok pelajar sama seperti kalian yang sedang berangkat di sekolah. Mulai dari sebelum matahari terbit dini hari, hanya menggunakan api obor, mereka menempuh jalan terjal, bukit demi bukit. Satu tujuan, yaitu hanya untuk sekolah. Kalian di sini berangkat sekolah menggunakan sepeda motor semua ya? Ya, Pak. Jadi untuk saudara-saudara kita yang di sana, kita salut sama perjuangan mereka, di mana tantangannya sangat besar, mungkin lebih berat dari kita untuk mereka pergi sekolah. Tujuannya satu, yaitu belajar, menuntut ilmu. Dan kalian di sini juga harus lebih semangat dari mereka, oke? Oke. Ya. Oke, siap. Dan semangat untuk belajar fisika? Siap. Ya, ada satu pesan yang akan Bapak sampaikan sebelum kita mempelajari tentang materi kita hari ini. Yang perlu kalian tahu yaitu belajar memang tentu langsung bisa membuat kita menjadi orang sukses. Tapi semua orang sukses itu adalah pelajar yang tekun. Jadi Bapak harap kalian juga jangan bosan untuk belajar ya. Ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak ingin menanyakan pada pertemuan sebelumnya, materi apa yang sudah kita pelajari? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Ya, silakan Bu Dendi. Materi tentang impuls dan momentum, Pak. Ya, benar sekali. Ada yang bisa menjelaskan apa itu impuls dan apa itu momentum? Saya Pak, Silakan Tiara. impuls adalah gaya bekerja dengan waktu yang cepat, sedangkan momentum adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Ya, betul sekali yang dijelaskan oleh Tiara. Ya, yang lain ingat ya pelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan feedback dan diskusi, kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan pengertian pembukaan, kemudian mendeskripsikan proses pembukaan lebih sempurna, kemudian menganalisis proses pembukaan lebih sempurna, kemudian menganalisis kondisi dan diskusi pada pembukaan lebih sempurna. Begitu bisa kita terkait pada besaran matematis pembukaan lebih sempurna, kemudian melakukan percobaan secara virtual pembukaan satu dimensi antara dua benda dan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok KPD di depan kelas. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita, ini akan Bapak tanyakan sebuah video. Silakan kalian perhatikan. Setelah mengamati video tadi, akan Bapak ajukan beberapa pertanyaan yang mengundang masalah. Peristiwa apa yang terjadi pada video tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Ya, silakan. Jadi itu peristiwa kecelakaan dan bentroran antara mobil dan tembok. iya, ada benturan antara mobil dan tembok. Kira-kira istilah lain dari benturan itu kita sebut apa? Ya, tumbukan. Ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan memakai istilah tumbukan untuk kita menyebutkan kejadian tabrakan atau benturan tadi ya. Ya, berikutnya kemana kira-kira energi kinetik yang hilang pada saat terjadi tumbukan tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, silakan. Sebenarnya energi kinetik itu tidak hilang, tetapi energi kinetik itu berubah menjadi energi bunyi atau panas yang terjadi saat tubrukan mobil menghantam dinding. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh kita. Ya, bagaimana mengkondisikan peristiwa tadi, peristiwa tumbukan tadi agar tidak terjadi kehilangan energi kinetik? Apa
terjadi tumbukan atau tabrakan dalam kegiatan sehari-hari yang tidak kehilangan energi kinetik? Ya, untuk menjawab pertanyaan tadi, Bapak sudah bagi kalian dalam 3 kelompok. Silakan kalian susun kelompoknya dan silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, jadi ini kelompoknya Bapak bagi secara acak agar kalian bisa bekerja sama dan bersosialisasi dengan teman satu kelas dan tidak hanya bergaul dengan temannya itu saja ya. Ya, oke. Bagaimana sudah disusun semua kelompoknya? Sekarang akan Bapak periksa dulu. Untuk kelompok 1, Bapak beri nama kelompok 1. Kelompok 1 silakan angkat tangannya. Oke. Kelompok 2 Bapak beri nama kelompok Einstein. Kelompok Einstein silakan angkat tangannya. Oke, dia kelompok Einstein. Kelompok 3 Bapak beri nama kelompok Galileo. Mana personilnya kelompok Galileo? Oke, tugas kalian sekarang kalian kerjakan tugas yang ada dalam KPD. Silakan susunkan di kelompoknya. Akan Bapak bagikan satu persatu. Jadi 1 orang dapat 1 ya. Ya benar. Bapak bagi kelompok 1 dulu. Gimana udah dapat semua ya? Ya, untuk membantu kalian menyelesaikan tugas KPD, silakan manfaatkan gadgetnya dan silakan cari sumber informasi sebanyak-banyaknya, baik dari sumber belajar internet ataupun di sumber belajar lainnya. Oke, sambil kalian berdiskusi mengerjakan tugas KPD, salah satu tugas kalian dalam KPD adalah nanti kalian akan melakukan percobaan atau simulasi virtual tumbukan menggunakan situs fisik. Jadi silakan memakai handphone kalian, buka situs office.com/e2html ya, seperti yang sudah Bapak tuliskan di LKPD-nya. Nah, di situ kalian akan menemukan simulasi tumbukan antara kotak merah dan kotak biru, ya. Nah, dalam simulasi itu ada beberapa parameter yang bisa kalian ubah. Yang pertama, elasticity, itu tingkat keelastisan tumbukan. Kemudian initial velocity of red box, kecepatan awal kotak merah. Initial velocity of blue box, kecepatan awal kotak biru. Dan mass of red box, massa kotak merah. Dan mass of blue box, massa kotak biru. Kemudian tentang show energy and momentum palu, yaitu menampilkan nilai energi kinetik awal dan akhir, serta momentum awal dan akhir kotak merah dan biru setelah terjadi tumbukan. Oke, jadi kalian tinggal menggeser slider gitu ya. Nanti. Coba tekan run. Apa yang terjadi? Tabrakan tadi. Yang dicatat yang ini ya? Ya, data itu ya. Jadi Pak tadi pas kamu geser ini ke sini dan berubah dan semuanya berubah menjadi 0. Itu terdapat pada simulasi nomor 3. Oh, berubah jadi 0. Saya akan simulasi berbeda. Datanya sudah bisa. Ya, bagaimana kelompok sudah kembangan? Kami sudah masihnya sampai nomor 5 Pak tentang simulasi tumbukan lupus. Apakah sudah dilakukan percobaan virtualnya? Sudah Pak. Oh, sudah. Ya, sudah isi tabelnya ya. Bapak lihat tabelnya. Ya, oke. Ya, lanjutkan. Siap. Ya, Pak. Ya, sambil kalian diskusi, yang masukkan ke pertanyaan adalah teknis mengerjakan KPD-nya. Ini juga Bapak akan memantau dan
nilai. Bagaimana keaktifan kalian dalam kelompok? Oke, silakan berpartisipasi dalam kelompoknya. Ya, apakah kelompok 1, 2, dan 3 sudah diselesaikan? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya, kelompok 3 harap disegerakan ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan presentasi. Oke? Baiklah, waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya sudah usai. Sekarang sudah waktunya untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk mempresentasikan dan menyajikan hasil tugas dan KPD-nya. Bagaimana siap? Ya. Maka kita mulai dari kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdirinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, baiknya untuk kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Dela. Saya Muhammad juga. Saya Tiara Sabratama. Saya Arianto. Saya Rangga. Nah, itu teman-teman saya dan pada rekan kerja diskusi saya. Simulasi tumpukan anggota inti yang selanjutnya. Pada nomor 1, pada simulasi 1, bagaimana mengatur nilai tingkat elastisitas tumbuhan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir, kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Pengaruh nilai tingkat elastisitas terhadap kecepatan akhir atau V1 sama dengan sebelum dan sesudah tumbukan sama. Momentum akhir V action dan sebelum dan setelah tumbukan sama. Energi kinetik akhir atau FK sama dengan sebelum dan sesudah tumbukan sama. Pada simulasi kedua, bagaimana pengaruh nilai tingkat elastisitas tumbuhan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir, kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir V action sesudah tumbukan berkurang. Momentum akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan berkurang, dan energi kinetik akhir FK1 sama dengan sesudah tumbukan berkurang. Pada simulasi ketiga, bagaimana pengaruh nilai elastisitas tumbuhan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir, kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir atau V1 sama dengan sesudah tumbukan 0, momentum akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan 0, energi kinetik akhir FK1 sama dengan sesudah tumbukan 0. Pada simulasi 4, bagaimana pengaruh perubahan nilai massa kotak merah terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir kotak merah dan biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan berkurang, yang merah dan biru bertambah. Momentum akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan berkurang, yang merah dan biru bertambah. Energi kinetik akhir FK1 sama dengan sesudah tumbukan berkurang, yang merah dan biru bertambah. Pada simulasi kelima, bagaimana pengaruh perubahan nilai kecepatan kotak merah terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Ya, kecepatan akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan merah bertambah dan biru berkurang. Momentum akhir V1 sama dengan sesudah tumbukan merah bertambah dan biru berkurang. Energi kinetik akhir atau FK1 sama dengan sesudah tumbukan merah berkurang, merah bertumbuh dan biru berkurang. Menurut kalian nomor berapa yang merupakan tumbukan lenting sempurna? Jelaskan. Tumbukan nomor 1, 2, dan 3 karena pada simulasi tersebut tingkat elastis tumbukan bernilai 1. Yang ketujuh, jelaskan karakteristik dari tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ciri-cirinya energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tetap berlaku ke kolam momentum, koefisien restitusi sama dengan 1. Yang ke-8, jelaskan definisi dari koefisien restitusi pada tumbukan. Koefisien restitusi atau E adalah tingkat kelentingan suatu tumbukan.
Koefisien restitusi atau F juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah bertumbukan dengan sebelum bertumbukan. Tumbukan dari simulasi nomor 5. Jadi persamaan tumbukan dari simulasi nomor 5 yaitu adalah pada primera ditambah P biru sama dengan P1 merah ditambah T biru atau 5 tambah dengan min 10 sama dengan ini jadi bagian sininya itu dibalik, jadi min 10 di depan dan sedangkan 5 nya di bagian belakang. Jadi hasil dari pasangan dari tumbukan dari simulasi nomor 5 adalah negatif 5. Nah, mungkin sekian dari presentasi kami pada sore hari ini. Sebelum saya menutup, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Ya, silakan. apakah tumbukan lenting sempurna itu bisa terjadi dalam dunia nyata? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Di sini saya akan menjawab. Jadi menurut saya itu sangat sulit untuk terjadi karena harus memenuhi kondisi energi kinetik, tidak boleh berubah dan momentum harus kekal. Karena itu sangat sulit terjadi di dunia nyata. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Apa di sini ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, saya akan bertanya. Sebelum menutup, maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kita sambut penampilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 bersama seluruh personilnya. Semuanya selamat sore. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang simulasi tumbukan opsi. Sebelum kami menjelaskan ini, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Nama saya Tejo Kal. Nama saya Naila. Saya Yoga. Nama saya Gusti. Kami akan menjelaskan tentang simulasi tumbukan opsi. Ini adalah tabel yang sudah kami jelaskan atau sudah kami isi. Ini tabelnya sebagai berikut. Oke. Dan kami diberi soal tentang simulasi tumbukan opsi. Nanti akan saya bacakan. Nomor 1. Pada simulasi 1, bagaimana pengaruh nilai tingkat elastisitas tumbukan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir, kontak merah dan kontak biru setelah tumbukan. Oke, jawabannya pengaruh nilai tingkat elastisitas terhadap kecepatan akhir dalam kurung V aksen sama dengan sebelum dan sesudah tumbukan sama momentum akhir P aksen, sebelum dan sesudah tumbukan sama energi kinetik akhir EK aksen, sebelum dan sesudah tumbukan sama. Pada simulasi 2, bagaimana pengaruh nilai tingkat elastisitas tumbukan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir, kontak merah dan kontak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir V aksen sama dengan sesudah tumbukan berkurang. Momentum akhir P aksen sama dengan sesudah tumbukan berkurang. Energi kinetik akhir EK1 sesudah tumbukan berkurang. Pada simulasi 3, bagaimana pengaruh nilai tingkat elastisitas tumbukan terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir V aksen sudah tumbukan 0 aksen. Momentum akhir V aksen sesudah tumbukan 0 aksen. Terakhir kinetik, energi kinetik akhir EK aksen sesudah tumbukan 0. Pada simulasi 4,
bagaimana pengaruh perubahan nilai massa kotak merah terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir, Vxn, sudah tumbukan berkurang. Momentum akhir, Vxn, sesudah tumbukan. Energi kinetik akhir, Ekxn, sesudah tumbukan. Pada simulasi 5, bagaimana pengaruh perubahan nilai kecepatan kotak merah terhadap kecepatan akhir, momentum akhir, dan energi kinetik akhir kotak merah dan kotak biru setelah tumbukan. Kecepatan akhir, Vxn, sesudah tumbukan, merah bertambah, biru berkurang. Momentum akhir, Vxn, sesudah tumbukan. Energi kinetik akhir, Ekxn, sudah tumbukan. Kemudian nomor 6. Menurut kalian, simulasi nomor berapa yang merupakan tumbukan lenting sempurna? Jelaskan. Tumbukan nomor 1, 2, dan 3 karena pada simulasi tersebut tingkat drastis tumbukan bernilai 1. Nomor 7. Jelaskan karakteristik dari tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna, ciri minus satunya, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tetap berlaku ke kolom momentum. Koefisien restitusi sama dengan 1. Jelaskan definisi dari koefisien restitusi pada tumbukan. Koefisien restitusi E adalah tingkat kelentingan suatu tumbukan. Koefisien restitusi E juga dapat didefinisikan sebagai perbandingan perubahan kecepatan benda sesudah pertumbukan dan sebelum pertumbukan. Tuliskan persamaan tumbukan dari simulasi nomor 5. Untuk persamaan tumbukan dari simulasi nomor 5 itu adalah Pm tambah Pb sama dengan P aksen M tambah P aksen B. 5 ditambah dan minus 10 sama dengan minus 10 tambah 5 sama dengan 10 tambah 5 sama dengan minus 5. Mungkin itu saja dari kami. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apakah kecelakaan mobil dan motor termasuk tumbukan lenting sempurna? Mengapa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu jawabannya bukan. Karena pada kecelakaan mobil versus motor terjadi perubahan energi kinetik menjadi bunyi dan gesekan. Apakah masih ada pertanyaan? Ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi selama kalian presentasi tadi, Bapak juga melakukan penilaian. Jadi ada yang tadi aktif menjelaskan dan kemudian aktif bertanya, itu nilainya berbeda ya dengan mungkin yang hanya jadi penonton saja. Jadi untuk berikutnya Bapak harap kalian semua bisa ambil bagian menjadi pelajar yang aktif ya. Ya, berikutnya Bapak akan menyampaikan penguatan tentang tumbukan lenting sempurna yang dari tadi kita sebutkan. Ya. Jadi kita mulai dari tumbukan dulu. Apa itu tumbukan? Itu dalam skala waktu yang singkat. Seperti itu ada ilustrasinya. Ada mobil yang saling tumbukan ya. Nah, ada satu jenis tumbukan namanya tumbukan lenting sempurna. Apa itu tumbukan sempurna? Jika energi kinetik total benda-benda yang bertumbukan sama dengan energi kinetik total benda-bendanya sebelum bertumbukan. Nah, itu disebut juga tumbukan elastik sempurna atau tumbukan lenting sempurna. Itu dua istilah, elastik dan lenting sempurna, gitu ya. Nah, ada
dua jenis tumbukan elektrik sempurna, yaitu yang terjadi pada satu dimensi, yaitu satu arah saja, dan kemudian yang terjadi pada bidang atau dua dimensi. Misalnya pada saat kalian main bola biliar, itu contohnya ya. Nah, ini contohnya tumbukan pada satu dimensi, dia hanya berlangsung pada satu arah, misalnya dari sumbu X atau sumbu mendatar ya. Itu ada dua bola ungu dan bola hijau. Bisa kamu lihat itu rumusnya seperti yang sudah kalian catat tadi. Nah, M1 kemudian P1 kurang P1 aksen karena M2 tadi P2 aksen kurang P2 itu hitungannya. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, kemudian untuk tumbukan lenting sempurna pada bidang, nah seperti ini, ya. Di situ arahnya tidak hanya dari samping, tapi juga dia ada dari sudut miring ya. Sehingga di situ ada sudutnya. Jadi dilambangkan dengan huruf T, ya. Ini disebutkan tumbukan lenting pada bidang dua dimensi. Contohnya pada saat kalian menyodok bola biliar, gitu ya. Oke, ini persamaannya untuk tumbukan lenting sempurna pada dua bidang, ada sudut dan ada persamaan untuk sumbu X yaitu sumbu datar dan persamaan untuk sumbu Y, sumbu yang tegak. Oke. Nah, tadi kalian beberapa kali menyebutkan tentang koefisien restitusi, ya. Apa itu koefisien restitusi? Jadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah menjelaskan bahwa koefisien restitusi didefinisikan sebagai harga negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah bertumbukan dengan sebelum tumbukan. Nah, nilai maksimalnya berapa? Satu aja, batasnya 1, tidak lebih. Tapi boleh kurang. Cuma kalau dia kurang dari 1, tumbukannya bukan lagi tumbukan lenting sempurna, tapi tumbukan jenis yang lain. Untuk tumbukan jenis lainnya nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, ya. Ya, bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan? Ya, silakan Tiara dari kelompok 1. Ya. Menurut saya adalah tumbukan lenting sempurna. Syarat-syaratnya adalah pertama adalah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tetap. Yang kedua berlaku kekalahan momentum, dan yang ketiga koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, bahkan itu sangat sulit sekali untuk terjadi. Mau itu dunia nyata maupun apapun itu, bahkan tidak mungkin untuk bisa terjadi. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Tiara. Ya, jadi tumbukan lenting sempurna ini ada syarat-syaratnya ya. Tidak asal terjadi, dan itu pun sangat sulit terjadi di dunia nyata. Bahkan tidak mungkin karena persyaratannya sangat berat untuk kita lakukan. Baik, untuk mengecek pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini, Bapak akan mengadakan evaluasi satu soal saja tentang tumbukan. Silakan dikerjakan di KPD-nya di halaman terakhir khusus evaluasi. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengerjakan satu soal ini. Ya, silakan, boleh berdiskusi. Tidak boleh itu tidak mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Yang sudah silakan kumpulkan. Ya, untuk evaluasinya sudah Bapak koreksi semua dari kelompok 1, 2, dan 3, dan akan Bapak umumkan untuk yang benar semua. Jawabannya itu ada 2 orang, yaitu Tiara dan Ariandi dari kelompok 3. Untuk yang lainnya
silakan untuk lebih semangat lagi belajarnya agar mendapatkan nilai yang maksimal ya. Dan kemudian Bapak juga akan mengumumkan kelompok yang mendapatkan kelompok yang kerjasamanya bagus, kemudian kelompok yang aktif dan kelompok yang menjadi penampil terbaik di presentasi tadi, yaitu kelompok untuk berikutnya silakan lebih kompak dan harus bekerja sama agar nanti menjadi kelompok yang bagus kerjasamanya ya. Ya baiklah, tadi kalian sudah mempelajari tentang pembukaan sempurna. Sebelum Bapak Guru untuk pelajaran ini, Bapak ingin menanyakan refleksi atas pembelajaran kita hari ini untuk perbaikan dan kemajuan proses pembelajaran, terutama yang nanti akan Bapak lakukan di pelajaran fisikanya. Saya Pak. Ya silakan Freddy. Menurut saya pelajaran pada hari ini sangat seru dan menyenangkan karena kami belajar menggunakan aplikasi fisik, simulasi fisik yang meningkatkan IT kami, dan semoga kedepannya kita lebih sering menggunakan aplikasi yang seperti ini Pak. Ya terima kasih Freddy. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya jika materinya sesuai, Bapak akan menggunakan aplikasi percobaan virtual untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep yang akan kita pelajari. Baiklah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas masih tentang tumbukan. Kalau yang hari ini kita belajar tumbukan lenting sempurna, lenting sempurna. Nah, masih ada dua jenis tumbukan lagi, yaitu tumbukan lenting sebagian atau lenting setengah dan tidak lenting sama sekali. Bagaimana itu cirinya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baiklah, sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak minta maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan yang mungkin secara tidak sengaja. Untuk menutup pertemuan kita, Bapak silakan ketua kelas untuk doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Ya, terima kasih Freddy. Ya, tepuk tangan